Oke, saya lanjutkan dengan materi penyajian data menggunakan tabel ya. Nah, di sini biasanya kita menyajikan statistik menurut grup sesuai dengan keperluan penelitian. Tampilan tabel itu harus jelas dan ringkas. Kuncinya ini tabel harus bisa memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Nah, kita masuk ke penyajian tabel untuk data kualitatif. Untuk data kualitatif, ini saya ambil contoh yang di data satu tadi saja ya. Nah, biasanya kita gunakan tabel frekuensi, kita sajikan data kualitatif atau kategorik dalam bentuk tabel frekuensi. Kalau jumlahnya mencukupi, bisa juga kita tampilkan presentasenya. Contohnya seperti ini. Yang Islam ada 13 orang, itu 61,9%, yang Kristen 4 orang itu 19,05%, dan seterusnya. Atau ini jenis kelamin ya, yang laki-laki dengan yang perempuan. Yang selanjutnya adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini digunakan untuk melihat sebaran dari dua data kategorik atau lebih ya. Jadi dia kombinasi dalam bentuk baris dan kolom ya dari dua peubah. Jadi bisa bentuk persentase, bisa juga bentuknya frekuensi seperti biasa. Nah, seperti ini. Ini kita membuat tabel kontingensi atau tabulasi silang atau cross tab, ini sama saja antara jenis kelamin dengan agama. Nah, jadi maksudnya di dalam ini bacanya gimana? Jadi kalau yang 9 ini artinya orang yang beragama Islam dan laki-laki ada 9. Oke, selanjutnya kalau untuk data yang sifatnya kuantitatif atau numerik ya, atau hasil perhitungan. Nah, di sini dibikin tabel distribusi frekuensi kelompok. Ini digunakan untuk membuat pengelompokan data kuantitatif. Nah, isinya ada selang kelas, frekuensi masing-masing kelas, sama frekuensi relatif di masing-masing kelas. Oke, cara membuatnya di sini ada tahapannya. Pertama, kita tentukan jumlah kelas. Kalau tidak disebutkan atau kita tidak tahu, itu pakai rumus ini. K sama dengan 3,3 log N plus 1. Tapi kalau misalnya dari penelitiannya sudah tahu saya mau bikin 5 kelas atau 6 kelas, ya silahkan langsung bisa digunakan saja. Nah, rumus ini digunakan bila kita ingin melihat sebaran data seperti apa ya. Jadi dari rumus ini kelihatan nanti bentuk sebarannya seperti apa. Nah, hasil dari K atau jumlah kelas ini nanti kalau hasilnya ada desimal, itu kita bulatkan seperti biasa saja. Kalau desimalnya 0,5 ke atas, ya bulatkannya ke atas. Kalau di bawahnya berarti bulatkan ke bawah. Oke, selanjutnya lebar kelas itu L ini adalah X maksimal, nilai X yang paling besar, nilai data yang paling besar dikurangi data paling kecil dibagi dengan K atau banyaknya kelas tadi. Nah, perhatikan untuk lebar kelas ini, khusus untuk lebar kelas ini selalu ya, dia selalu harus dibulatkan ke atas ya. Kenapa ini harus dibulatkan ke atas? Karena kalau terdapat data pencilan, maka data tersebut masih masuk ke dalam kelas yang kita buat. Selanjutnya, tentukan batas atas dan batas bawah dari masing-masing kelas. Kalau kita tidak tahu berapa yang mau digunakan, batas bawah biasanya diambil dari data yang terkecil. Tentukan tepi batas kelas ya, lalu kita list jumlah pengamatan pada masing-masing kelas. Ya, ini sebenarnya review saja ya. Saya yakin sudah pernah dulu dicoba waktu SMA membuat tabel distribusi frekuensi kelompok ya. Ini kita mengingat-ingat saja. Lalu frekuensi relatif menghitungnya kita cari proporsi dari masing-masing kelas. Ya, di sini ada ilustrasi data berat badan, ada dua ya, data 2 dan data 3. Nah, ini jumlah kelasnya tadi pakai K, hasilnya 5,49, ya ini kita bulatkan saja jadi 6. Karena sudah kalau dibikin satu desimal ini 5,5 ya. Lalu lebar kelasnya ini
sebenarnya kita dapatnya nilainya 3,16. Ini karena selalu dibulatkan ke atas itu menjadi 4 lebar kelasnya ya. Nah, kalaupun di sini kita dapatnya 3,0 gimana? 3,0 tetap kita bulatkan ke atas jadinya 4. Supaya bisa mewadahi nilai-nilai yang pencilan. Oke, ini selang kelasnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dihitung aja paling kecil kan 38. Kalau lebar kelasnya 4 berarti 38, 39, 40, 41 gitu dan seterusnya ya. Oke, next di sini sajikan ringkasan statistik jika memungkinkan. Nah, ringkasan statistik yang digunakan adalah misalnya jumlah data, rataan, median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan hindarkan pemberian banyak informasi dalam kapasitas yang terbatas. Oke, ini contoh ringkasan untuk tinggi di masing-masing jenis kelamin dan juga berat di masing-masing jenis kelamin. Oke, baik, saya lanjut ke penyajian data dengan menggunakan grafik ya. Nah, biasanya ini grafik mengungkapkan banyak informasi dibandingkan dengan kata-kata gitu ya. Jadi, grafik yang kita sajikan ini harus bisa dimengerti oleh pembaca. Jika pembaca masih bertanya-tanya, apa sih maksudnya grafik ini? Berarti grafik yang disajikan itu belum baik. Nah, karena itu gunakan nalar dalam membuat grafik. Oke, kita masuk ke data kualitatif ya. Yang pertama kita bisa bikin grafik dalam bentuk pie chart. Ya, ini memang bentuknya bulat seperti pie. Jadi yang bisa ditampilkan di sini adalah data kategori, khususnya yang nominal ya. Ini menunjukkan sebaran data dalam grup. Jadi totalnya ini harus 100%. Dan biasanya disajikan dalam bentuk persen. Tapi kadang ada juga yang menyajikan dalam bentuk jumlah datanya. Nah, kalau ini bar chart atau diagram batang, ini juga untuk data kategorik ya. Makanya ini posisinya misah gini ya. Jadi ini yang kategori 1, kategori 2 ya. Kalau yang ini dia sudah mengkombinasi antara dua peubah lalu dibikin bersebelah-sebelahan. Jadi untuk yang tinggi yang ini perempuan, yang ini laki-laki, sedangkan ini berat, perempuan dan laki-laki. Yang ketiga ini yang paling bawah ini dia di stack atau disusun bertingkat ya. Nah, di sini bisa langsung kelihatan kita membandingkannya dalam bentuk persentase ya. Ini antara perempuan sama laki-laki. Kita silangkan dengan peubah agama. Ya, selanjutnya adalah grafik untuk data kuantitatif ya. Yang pertama ini histogram. Jadi sebuah grafik dari suatu sebaran frekuensi ini kita sebut sebagai histogram ya. Bisa sebaran dari frekuensinya atau sebaran dari frekuensi relatifnya. Frekuensi itu maksudnya jumlahnya gitu loh, banyaknya 2, 3, 5 gitu ya. Kalau frekuensi relatif itu tadi yang dalam bentuk proporsi atau persen ya. Nah, ini digunakan untuk melihat sebaran dari data, melihat ukuran penyebaran dan pemusatan, bisa juga melihat adanya pencilan atau tidak, lalu juga mendeteksi ada bimodus atau tidak. Ya, ini contoh histogram. Yang paling atas ini bisa dilihat data 1 dan data 2 ini contoh ukuran pemusatan relatif sama namun penyebarannya relatif berbeda. Tahu dari mana? Tahu dari kita lihat di sini ya. Ukuran pemusatan data yang pertama ini sekitar 0. Yang kedua juga ini kita lihat ke atas ya, di atasnya. Nah, ini di sekitaran 0 juga nih. Tapi ukuran penyebarannya relatif berbeda. Lihat ini dia lebih luas penyebarannya dibandingkan yang ini. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini ukuran pemusatannya yang relatif berbeda.
ya. Kalau di sini dia mendekati 0, yang di sini sudah ke arah yang positif ya, tapi ukuran sebarannya bisa dilihat ini daerahnya ya, luasnya ini relatif sama. Oke, kita lihat yang di kiri bawah, ini ada histogram yang ada pencilannya. Nah, biasanya data kalau dia pencilan atau bukan, di histogram nih kelihatan. Jadi ada jeda, ada ruang kosong antara kumpulan data yang lainnya dengan data pencilan. Yang terakhir ini contoh data yang memiliki dua modus atau bimodus ya. Jadi ini kelihatan nih ada dua puncaknya ya. Ya, jadi di histogram ini bisa mengukur bentuk sebarannya, apakah dia simetrik, miring atau menceng ke kiri atau miring ke kanan ya. Oke, kita balik lagi ke ilustrasi yang data kedua. Nah, berdasarkan tabel sebaran frekuensi diperoleh tampilan histogramnya tuh seperti ini. Oke, apa yang bisa kita baca dari sini? Nah, sebagian besar berusia kurang dari 50 tahun. Nah, kita tahu dari mana nih? Misalnya di sini kan batas ini 50 tahun ya, kira-kira di sini ya 50 tahun ya. Nah, yang kurang dari 50 tahun ini lebih tinggi posisinya. Nah, yang kurang dari 50 tahun ini dia lebih tinggi posisinya ya. Yang lebih dari 50 tahun ini lebih rendah. Berarti di sini ini frekuensinya lebih banyak. Sedangkan frekuensi paling banyak ada di usia 44 tahun ya, ini paling tinggi. Bentuk sebarannya tidak simetrik. Terdapat dua kelompok usia, ada yang kurang dari 50, ada yang lebih dari 50. Oke, ini ada variasi dari macam-macam bentuk histogram, data 2. Datanya sama, tapi bisa macam-macam keluaran histogramnya. Jadi tergantung dari kelas atau banyaknya kelas yang kita tentukan. Nah, makanya tadi ada aturan untuk menghitung kelas pakai rumus K yang 3,3 log N itu supaya satu seragam, yang kedua supaya kita bisa melihat sebaran datanya. Nah, kalau yang ini, yang lainnya, ini tidak salah, boleh saja digunakan tergantung keperluan penelitian. Ini kan banyak sekali ya. Sedangkan kalau yang di atas ini dikit. Nah, ini tergantung keperluan penelitiannya. Misalnya mau mengkategorikan umur yang 20-an, 30-an, 40-an itu jadi satu kelompok, ya tidak masalah. Tapi memang tidak bisa melihat bentuk sebarannya seperti apa ya. Jadi tergantung dari informasi yang kita perlukan. Nah, ini kita lihat frekuensi relatif histogram dengan pemulusan. Jadi bentuk histogramnya awalnya ini seperti ini ya. Nah, terus sudah gitu kalau bentuknya dimuluskan akan menjadi seperti ini, seperti kurva normal. Ini adalah kurva sebaran normal, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini juga contoh yang sama ya, bentuk histogram yang miring ke kanan. Oke, masih ada penjelasan mengenai diagram dahan daun dan diagram kotak garis. Namun penjelasannya akan saya sampaikan di video selanjutnya.